Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu pemfaktoran. Pemfaktoran itu ada beberapa bentuk ya. Yang pertama yang paling sederhana adalah bentuk AX plus BX. Jadi kalau difaktorkan, kita lihat di sebelah sini ada X, di sebelah sini ada X, maka yang bisa keluar adalah X. Jadi kalau ada yang sama baru dia bisa keluar. Yang keluar adalah X, kemudian yang di dalam kita lihat di sini AX. X dikali berapa biar jadi AX? Maka X dikali dengan A. Jadi di dalam kurung ada A. Kemudian kita lihat tandanya di sini plus, berarti di sini ikut plus. Kemudian X dikali berapa biar jadi BX? Maka di sini dikali B. Oke, si Senoa ikut-ikut sponsor ya. Sebentar Nak Bunda ngajar dulu ya. Oke, nah contoh ya. Nah ini jadi bentuk pemfaktorannya jadi kayak gini ya. Jadi kalau kita kalikan X dikali A jadi AX, X dikali plus B jadi plus BX gitu ya. Oke, langsung masuk saja ke contoh. Contoh di sini ada 8x pangkat 5 y pangkat 2 ditambah 12x pangkat 3 y pangkat 7. Kita lihat dari angkanya dulu, ada 8 dan 12. Faktor dari 8 dan 12 adalah 4. 4 kita tulis. Kemudian kita lihat di sini ada x pangkat 5, di sini ada x pangkat 3. Yang kita tulis adalah yang pangkatnya kecil. Yang pangkatnya kecil siapa? X pangkat 3. Jadi kita tulis X pangkat 3. Kemudian lanjut. Di sini ada Y pangkat 2, di sini ada Y pangkat 7. Maka yang kita tulis, yang kita keluarkan adalah Y pangkat 2. Baru yang di dalamnya. Oke, Senoa ikut lagi jadi sponsor, minggir Nak. Oke, kemudian baru kita hitung 4x pangkat 3y kuadrat dikali berapa biar jadi 8x pangkat 5y pangkat 2. 4 dikali berapa biar jadi 8? 4 dikali 2 ya. Kemudian x pangkat 3 dikali berapa biar jadi x pangkat 5? Jadi x nya kurang 2 ya. Kemudian y nya di sini y pangkat 2, di sini y pangkat 2. Berarti sudah lengkap, jadi kita tidak perlu tulis y nya. Oke, lanjut. Sekarang 4 dikali berapa? Jadi 12. 4 dikali 3. X pangkat berapa? Di sini X-nya pangkat 3 ya. Nah, 4x pangkat 3-nya sudah ada, berarti Y-nya tinggal. Nah, ini kan sudah ada 2, berarti Y-nya kurang 5. Jadi di sini kita tulis Y-nya jadi pangkat 5. Nah, jadi kalau kita cocokkan seperti ini ya. 4x pangkat 3y kuadrat kalau dikalikan ke sini jadi 8, x nya 5, pangkatnya jadi 5, y nya 2. Tuh ya. Kemudian kalau di sini plus 4 kali 3 12, x nya pangkat 3, y-nya pangkat 7. Di sini ada y pangkat 2, di sini y pangkat 5. Jadi y pangkat 7 lah. Ini bentuk pemfaktorannya jadi seperti ini. Paham ya? Oke, lanjut. Nomor 2. 16 sama 20. Yang keluar siapa? Yang keluar adalah faktornya yaitu 4 ya. A-nya yang keluar A pangkat 3. B-nya yang keluar B. C-nya C tidak keluar karena di sini tidak ada C. Oke, jadi langsung kita kasih kurung. 4 kali berapa jadi 16? 4 kali 4. A-nya pangkat 3 menuju ke A pangkat 5 jadi kurang 2. B-nya kurang 1 ditambah C gini ya. Nah, kemudian yang sekarang yang sini 4 kali berapa jadi 20? 4 kali 5. A-nya pangkat 3, di sini A pangkat 3, berarti A-nya tidak perlu ditulis. Kemudian di sini B, di sini B. Oke, kita berarti cukup menulis angka 5. Sekarang kita cek. Betul enggak? Jadi seperti ini. 4 kali 4 16, A-nya 5, B-nya 2, C-nya 1. Oke, betul.
yang satunya. 4 kali 5 min 20, A-nya pangkat 3, B-nya 1. Oke, inilah bentuk pemfaktorannya gitu ya. Oke, jangan lupa dicatat. Sekarang kita lanjut ya ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A sama dengan 1. Oke, kita faktorkan. Langkah paling mudah adalah dengan membuat kurungnya dulu. Kalau seperti ini kurungnya ada 2 ya nak ya. Nah, kemudian kita lihat yang paling belakang. Ini yang paling belakang. Kita lihat perkalian yang mungkin dari 6. 6 itu bisa 2 kali 3, bisa 1 kali 6. Gitu ya. Dari kemungkinan di sini, kemungkinan ini, manakah yang kalau dijumlahkan hasilnya jadi 5? Yang ini bisa, yang ini bisa ya. Tapi kalau yang atas dia harus dikurangi, padahal di sini tandanya plus plus. Berarti harusnya dia tidak boleh ada tanda min. Berarti kita pakai yang sini. Karena kalau ini plus berarti jumlahnya ada 5 sesuai dengan yang tengah. Oke. Oke, langkah pertama kita lihat yang depan. X kuadrat berarti yang sini X, yang sini X. Sekarang lihat yang belakang. Yang belakang perkaliannya kita ambil 2 sama 3. Berarti 2 sama 3. Karena di sini tandanya plus, berarti otomatis di sini juga plus. Jadi kalau plus itu bisa plus kali plus atau min dikali min ya. Karena di sini nilainya plus 5, berarti kita ambil plus sama plus. Tidak ada unsur minnya. Kemudian kita cocokkan. Depan kali depan jadi depan. Betul ya, X kali X jadi X kuadrat. Belakang kali belakang plus 2 dikali plus 3 jadi plus 6. Betul ya di sini. Kemudian tengahnya kita cek dengan pakai rumus smile. Smile-nya di sini 2 dikali X jadi 2X. X dikali plus 3 jadi 3X. Kalau kita jumlahkan, betul nggak hasilnya 5X? Betul, ternyata di sini 5X. Maka pemfaktorannya ini bernilai benar. Gitu ya. Contoh lagi yang kedua. Oke. Di sini kita lihat yang paling mudah adalah bikin kurungnya dulu. Nah, bikin kurungnya dulu ya. Kemudian kita bikin hasil perkalian yang mungkin dari 21 adalah 7 kali 3 atau bisa juga 1 kali 21. Kamu tuliskan semua yang mungkin. Kemudian kamu cek manakah dari pernyataan 1 dan 2 ini yang kalau dijumlahkan hasilnya bisa min 10. Mana? Nah, ternyata kalau 1 sama 21 selisihnya terlalu jauh. Jadi kita ambil yang 7 sama 3. Ya. Oke, kita tulis depannya X kuadrat, maka ini X kali X. Yang belakang 7 kali 3. Karena nilai tengahnya min 10, berarti biar dia perkaliannya menghasilkan positif 21, kita ambil min 7 sama min 3. Kenapa? Karena min dikali min hasilnya plus. Min 7 kali min 3 hasilnya plus 21. Dan kalau dijumlahkan, kita cek pakai smile, min 7 kali X hasilnya min 7X. Min 7 kali X kali min 3 hasilnya min 3X. Kalau dijumlahkan, betul nggak hasilnya min 10X? Ternyata betul, cocok sama nilai yang tengah. Maka pemfaktoran ini nilainya benar. Tuh ya. Oke, contoh satu lagi ya. Satu lagi kalau bentuknya seperti ini. Nah, oke, langkah paling mudah adalah bikin kurungnya dulu. Setelah itu kita cari perkalian 40 yang mungkin adalah 8 kali 5, 4 kali 10, bisa juga 2 kali 20, bisa juga 1 kali 40. Nah, ada 4 kemungkinan. Kita cek mana sih 1, 2, 3, 4 kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya bisa selisih 3X. Manakah yang selisihnya 3? Ini selisih terlalu jauh. Ini selisihnya 6. Kalau ini 8 sama 5 selisihnya 3 ya.
Oke, cek, kita pakai 8 sama 5. Jadi masukkan X sama X, karena ini depannya X ya. Kalau nanti ini nilainya variabelnya P, maka kita P kali P gitu ya, ngikutin soalnya. Kemudian kita masukkan 8 sama 5. 8 sama 5 karena perkaliannya menghasilkan min 40, berarti salah satu harus nilainya biar jadi min, maka salah satunya harus min dikali plus. Misalkan min 8 sama plus 5. Min 8 dikali plus 5 kan nilainya min 40 ya. Tapi kalau kita cek nanti, coba kita cek dulu ya. X kali X hasilnya X kuadrat benar. Min 8 kali 5 hasilnya min 40 benar. Tapi kita jangan kepedean, kita cek nilai tengahnya dulu. Min 8X sama 5X, betul nggak kalau di jumlah ini berapa? Utang 8 dibayar 5, nilainya min 3X, padahal yang diminta plus 3X. Oke, dari sini kita kelihatan kalau kita salah tanda. Salah tanda di sini, dia harusnya di sini plus, yang sini harusnya min. Ya, coba kita cek. 8 kali X jadi plus 8X, X kali min 5 hasilnya min 5X. 8X dikurangi 5X nilainya plus 3X. Oke, sudah benar. Maka di sini pemfaktoran yang benar adalah X plus 8 sama X min 5. Gitu ya. Jadi cara ngeceknya seperti itu. Oke, jangan lupa mencatat dan selamat mencoba. Assalamualaikum.